Dan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku telah menyantet rekan bisnisnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Obay. Selamat malam Pak Obay. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda di bidang apa ya? Saya wirausaha Bidang? di bidang lapak besi tua. Apa yang mau Anda ceritakan malam ini Pak Obay? Saya usaha lapak besi tua itu jalan semakin ke sini bukan makin maju, makin terpuruk. Lantas saya tanya sama teman, siapa tahu ada solusi. Kata teman, coba cari orang pintar. Awal mulanya. Saya ikutlah sama teman itu. Cari orang pintar ke daerah pedalaman Banten. Pas saya di sana ketemu dengan yang namanya usaha kamu ini sampai kapanpun nggak bakal maju. Yang ada habis. Terus saya tanya, kok bisa gitu Pak? Karena usaha kamu ini nggak sewajar. Ada yang guna-guna katanya gitu. Terus solusi apa gimana bagusnya? Hancurin dia dulu, baru jalan kamu kebuka. Ada syarat nggak bah? Saya bilang. Ada, semua pakai syarat. Nggak mungkin nggak ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya harus ngawurin tanah kuburan. Dan setelah Anda tabur ke tanah kuburan apa yang terjadi? Ya, jadi sebelumnya begini Pak. Jadi ada ritual tanah kuburan itu yang meninggalnya mati ketabrak atau tabrakan hari Selasa maupun hari Sabtu. Yang saya ambil tanahnya yang kena darahnya. Jadi selama 1,5 bulan itu saya nyari-nyari orang yang meninggal di hari Selasa maupun hari Sabtu. Dari hari Selasa, hari Sabtu itu 1,5 bulan baru saya ketemu. Di situ saya ikut nimbrung seolah-olah saya pemilih yang meninggal gitu. Saya ikut proses nguburinnya sampai selesai. Yang jadi permasalahan ini sekarang sebenarnya intinya saya masih dihantui dari yang saya kuburin itu. Ya itu tanah kuburannya Anda ambil masih ada darahnya gitu? Ya, saya ambil tanahnya. Kan itu kan waktu saya proses nguburin, saya buka tali pocongnya, itu kan mati tabrakan Pak. Ininya kan remuk. Saya buka itu tulang tulang rahang ini tuh nongol gitu sampai ke sini. Akhirnya kan saya ambil dikit itu Pak, sekitar segi sebesar inilah. Kena darah. Yang kena darahnya dia itu. Nah itu saya bawa, saya bawa lagi ke. Nah kata ini udah siap. Malam ini juga kamu berangkat, taburin tanah ini, campur dengan air, kamu siramin ke lawan saingan kamu. Malam itu juga saya lakukan jam 2:30 malam. Terus sampai saya ke terjadi, Pak? Yang terjadi bukan usahanya dia yang bangkrut Pak, Tapi dianya yang sakit. Sampai sekarang stroke. tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa Pak Obay? Sebenarnya saya pengen cari solusi Pak. Saya pengen dalam arti sudah capek dihantui terus. Dihantui oleh yang tanahnya Anda ambil itu? Iya. Mayat yang ketabrak itu? Iya. Bentuknya pocong? Pocong. Dan saya masih ingat sampai sekarang hancur mukanya separuh itu seperti apa. Oke. Baik Pak Obay, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi pada malam hari ini supaya tidak dihantui terus oleh sosok itu dan usaha Anda bisa kembali baik dan tentunya ya pesaing bisnis Anda itu bisa kembali sehat ya Pak Obay. Nanti Anda bisa ceritakan langsung semuanya pada sahabat kami
Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Obay, terlahir tanggal 30 Mei 1981. Sosok yang santun dan baik hati. Namun, kebaikannya seringkali membuat Obay tertipu oleh orang lain. Kesalahpahaman membuat Obay menjadi pendendam yang gelap mata. Dia seringkali menyerang korban tak berdosa. Saya melihat Obay sering dihantui berbagai makhluk halus, siluman, jin, dan arwah-arwah yang penasaran. Saya melihat makhluk yang mengerikan berbentuk pocong. Pocong yang bermuka gosong. Malam, Roy. Ya, malam, selamat malam. Silakan duduk. Obay dengan tanggal lahir 30 bulan 5 1981. Pak Obay ini karena persaingan bisnis, Anda melakukan ritual mengambil tanah kuburan korban kecelakaan dan tanahnya setelah terkena darah dan lalu kemudian tanah itu ditaburkan kepada pesaing bisnis Anda, pesaing bisnis Anda sakit dan Anda sering dihantui oleh sosok yang mukanya hancur dan itu adalah korban tabrakan yang tanah kuburannya Anda ambil. Iya, Anda ingin lepas dari semua itu. betul. Oke. Saya menggambar dulu apa yang saya lihat ya. Baru nanti saya akan jelaskan satu persatu. Saya melihat ada seorang perempuan juga yang rusak mukanya karena tabrakan beruntun. Di sini auranya mistik dan horor sekali. Semoga tidak mengganggu yang lain ya. Sosok perempuan. Ya, seperti itu. Seperti ini bukan? Betul. Darahnya banyak banget. Saya curiga ini kecelakaan motor deh. Betul. Karena, kamu tahu juga tentang ini? Tahu saya. Dia sering dihantui sosok yang tanah kuburnya dia ambil. Apakah sosok itu seperti ini, Roy? Apa dia memang? Ini memang dia. Sosoknya ini muncrat darahnya kemana-mana. Jadi sangat horor sekali dan mistik banget. Kamu bisa berhasil ngambil tanah kuburannya sang korban kecelakaan yang meninggal di hari Selasa. Ya, itu udah tradisi mistis ya Selasa. Selasa bagi sebagian orang adalah hari pantangan buat melakukan sesuatu, ya kan? Dan Selasa digunakan untuk Pak Obay untuk melakukan ritual. Waktu Anda melakukan ritual terus gimana tuh pesaing bisnisnya? Sakit? Bisnis Anda gimana? Satu kali itu saya sebenarnya belum ada reaksi pesaing saya. Dia masih jalan terus usahanya. Terus saya balik lagi ke Bah, ini gimana? Saya bilang. Orang yang dituju sama saya supaya bangkrut usahanya kok belum bangkrut-bangkrut. Malah saya makin terpuruk. Saya bilang begitu. Ada nggak solusi yang lain lagi? Padahal ini saya udah ketakutan banget. Kata Abah, ada. Kamu mandi dulu. Nah, nanti dikasih pusaka. Nanti kamu ritual setiap malam Sabtu bawa pusaka ini. Saya ngelihat mukanya rusak banget ya. Iya. Kecelakaan motor. Persis sebelah sini. Itunya. Si sebelah kanan. kiri. Kanan kiri. Yang matanya juga. Iya, itu yang saya rasakan. Ini darahnya netes semuanya basah, rambutnya kena darah karena tidak disangka, tidak diduga dia meninggalnya secara mendadak dan matanya ini keluar. Betul. Betul. Baik, sekarang yang bisa saya bantu adalah seperti ini. Saya merasakan Pak Obay salah sangka. Saya merasakan di sini yang ternyata
Pak Obay itu tidak diguna-guna, tapi salah informasi dan malah melakukan kegiatan supranatural untuk mengalahkan saingan bisnisnya dengan tanah kuburan. Nah, dari situ mulai perlahan bisnisnya Pak Obay malah makin turun. Kenapa? Karena menggunakan tanah kuburan ke orang lain justru malah ngelempar kayak itu ke muka kita sendiri. Itu yang saya rasakan di Pak Obay sebenarnya. Jadi yang menghantui nih sampai sekarang, ya itu karena Pak Obay sering datang ke tempat itu untuk recharge energi, ritual dan segala macam. Ini yang datang malah yang beginian. Betul. Itu maksudnya Roy, Pak Obay. Jadi terus-terus saya dikejar-kejar terus kayaknya gitu. Ketakutan. Ketakutan, dihantui ya? Ya. Kamu dihantui sosok apa, Pak Obay? Jadi kadang-kadang kalau saya lagi mau tidur, baru merem gini, seolah-olah di muka saya tuh langsung dekat sekali. Kadang-kadang tidur dengan istri pun pas belok, pas nengok Hadap gitu dia, kan, ngelihat istri itu lagi. Justru dia salah persepsi nih. Iya, salah Dia sangka ya. salah sangka, dan dia, Pak Obay, harus minta maaf sama orang yang udah dikirimin tanah-tanah kuburan. Karena itu karma buruk loh, buang-buang tanah kuburan ke orang lain. Itu malah bikin rezeki kamu seret. Gitu, sama aja. Tadinya saya termakan omongan itu karena kata itu seperti itu, bahwa saya diguna-guna oleh dia, gimana nggak kesel kan? Sedangkan saya usaha itu kan punya tanggungan yang harus dibayar per bulan sekian. Iya. Gimana nggak stres? Tambah lagi orang terdekat yang radiusnya cuma 200 meter, kok setega itu? Nah, akhirnya saya kesimpulannya sama saya minta apa yang dia lakukan, yang saya rasain sekarang, biar dia ngerasa. Saya seperti itu targetnya tadinya, bukan untuk menyakiti fisiknya supaya sakit atau jasadnya sakit, bukan. Maksudnya supaya usahanya juga seperti saya yang alami, maksud saya seperti itu. Kalau memang kata seperti itu. Sekarang sakitnya seperti apa, Pak Obay? Stroke, Pak. Jadi waktu itu saya sempat pengen ungkapin minta maaf, malah saya nggak kuat, Pak. Karena iba. Saya juga punya rasa bahwa saya kayaknya Rasa bersalah. Nyesal. Nggak tega gitu. Iya. Malah saya ketemu sama dia sampai nyapa saya, sekalipun keadaan kita seperti ini, semangat. Malah dia ngasih motivasi ke saya. Jadi saya kayaknya gimana gitu. Rasa bersalah sebenarnya. Merasa bersalah. Tapi justru harusnya kalau udah merasa bersalah banget ya akuin aja Pak Jujur ke ya. dia. Jujur. Iya. Itu yang sangat saya berat, Bu. Karena Saya juga nggak ngerti. Jadi kalau ketemu itu datang ke rumahnya, saya nggak kuat. Terus saya ngelihat sosok ini terus. Terus balik lagi. Iya, Baru diterusin niatnya. nggak diterusin, Pak.